Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanisa Putri dengan NIM 2312700050 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang bertema Perkembangan Islam di Australia. Langsung saja. Australia merupakan benua yang terletak di selatan dunia. Penduduknya terdiri dari penduduk asli Australia atau aborigin dan penduduk imigran. Penduduk asli Australia atau aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres adalah penduduk yang telah berdiam di Australia selama lebih dari 40.000 tahun dan mungkin hingga 60.000 tahun. Sedangkan penduduk imigran adalah penduduk yang berasal dari gelombang migrasi atau keturunan imigran yang telah tiba di Australia dari sekitar 200 negara sejak Inggris mendirikan pemukiman Eropa yang pertama di Sydney Cove pada tahun 1788 Masehi. Jadi Australia ini merupakan suatu benua yang terletak di selatan dunia, yang penduduknya terdiri dari penduduk asli atau yang biasa disebut aborigin. Selain penduduk asli, ada juga penduduk imigran. Imigran ini berasal dari kata imigrasi, yang artinya perpindahan orang dari suatu negara atau bangsa ke negara lain, yang dimana ia bukan berasal dari negara asli tersebut atau bukan penduduk asli. Nah, jadi penduduk asli Australia atau aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres, mereka ini sudah tinggal selama lebih dari 40.000 tahun dan mungkin sekarang sudah sekitar 60.000 tahun. Sedangkan penduduk imigran ini, mereka baru tiba di Australia sekitar 20 negara sejak Inggris mendirikan pemukiman yang pertama, yaitu di Sydney Cove pada 1788 Masehi. Oke, next. Masuknya Islam ke Australia. Islam masuk ke Australia terjadi dalam beberapa fase, yakni fase yang pertama adalah fase para nelayan pencari teripang di abad ke-17 Masehi. Kemudian fase berikutnya, Muslim didatangkan dari Afghanistan untuk ekspedisi Bourke dan Wills dalam melintasi padang pasir di pedalaman Australia pada tahun 1860 Masehi. Mereka didatangkan untuk mengoperasikan unta. Hal inilah yang menjadi gerbang awal masuknya Muslim Afghanistan ke Australia. Sekitar 10.000 sampai 12.000 unta didatangkan ke Australia dalam kurun waktu antara 1860 Masehi sampai 1907 Masehi. Para penunggang unta ini menetap di daerah dekat Alice Spring dan daerah lain di Northern Territory. Mereka inilah yang menghasilkan komunitas Muslim pertama di Australia. Jadi, Islam masuk ke Australia terjadi dalam beberapa fase, diantaranya fase para nelayan pencari teripang di abad 17 Masehi, kemudian fase Muslim didatangkan dari Afghanistan untuk ekspedisi Bourke dan Wills melintasi padang pasir di pedalaman Australia. Afghanistan ini didatangkan untuk mengoperasikan unta. Hal inilah yang menjadi gerbang awal masuknya Muslim Afghanistan ke Australia. Sekitar 10.000 sampai 12.000 unta ini didatangkan ke Australia dalam kurun waktu antara 1860 Masehi sampai 1907 Masehi. Setelah sekitar 10.000 sampai 12.000 unta didatangkan ke Australia, para penunggang unta ini menetap di salah satu daerah dekat Alice Spring dan daerah lain di Northern Territory. Jadi mereka inilah yang menghasilkan komunitas Muslim pertama di Australia. Terbentuknya komunitas Muslim. Seperti yang kita tahu, Australia adalah salah satu negara yang dari segi geografi terletak berdekatan dengan Asia. Namun secara kebudayaan lebih dekat dengan Barat atau ke Barat-Baratan. Mayoritas penduduk Australia beragama Kristen. Meski demikian, Islam dapat berkembang dengan baik di sana. Perkembangan Islam ini tak lepas dari peran komunitas-komunitas Muslim yang ada di sana. Komunitas ini adalah orang-orang Islam yang melakukan migrasi ke Australia dengan berbagai latar belakang alasan.
seperti ekonomi, politik, dan sebagainya. Setelah terbentuknya komunitas, para komunitas ini barulah membentuk sebuah organisasi Islam, yaitu ada 3 organisasi. Di antaranya, yang pertama, Australian Federation of Islamic Council atau biasa disebut AFIC. Dibentuk pada tahun 1976. AFIC merupakan bentuk organisasi Islam yang bertaraf nasional. Adapun tugasnya, jadi tugas AFIC ini sebagai organisasi Islam yang melaksanakan koordinasi khususnya dalam menyampaikan dakwah Islam di seluruh wilayah benua Australia. Dan AFIC ini berkantor pusat di Sydney. Selain organisasi AFIC yang dijadikan sebagai organisasi yang memayungi setiap organisasi-organisasi lainnya, ada pula salah satu organisasi yaitu Federation of Australian Muslim Students and Youth atau biasa disebut FAMSY yang mewakili berbagai himpunan mahasiswa muslim atau biasa disebut The Muslim Student Association atau MSA. Jadi, FAMSY dan MSA ini adalah organisasi kedua yang dibentuk oleh komunitas setelah organisasi pertama yaitu AFIC. Adapun organisasi yang ketiga yaitu Muslim Women Center atau biasa disebut Pusat Wanita Islam. Adalah organisasi Islam yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran keislaman bagi kaum wanita. Organisasi ini juga aktif dalam menyelenggarakan pertemuan Islam dan berbagai kegiatan sosial yang konstruktif. Setelah pembentukan organisasi, komunitas ini juga mengadakan pembangunan masjid. Tentunya pembangunan masjid ini tergolong tidak mudah dilakukan di Australia, karena setelah proposal perizinan pembuatan masjid tersampaikan ke Balai Kota, mereka akan meminta persetujuan dari masyarakat sekitar untuk menyampaikan keberatannya dalam tempo waktu, yaitu 21 hari. Jadi, alasan masyarakat Australia selalu merasa keberatan jika ada pembangunan masjid dikarenakan biasanya masyarakat Australia selalu merasa keberatan ketika masjid akan dibangun. Karena alasan mereka keberatan itu berkisar pada masalah parkir dan kebisingan yang akan ditimbulkan dari suara azan yang dilakukan selama 5 kali sehari. Jadi pembangunan masjid tersebut lebih cepat bila proposalnya berbunyi sebagai proyek pembangunan rumah. Setelah para komunitas Islam ini mengadakan pembangunan masjid, selanjutnya mereka mengadakan pembangunan pendidikan berbasis Islam, di mana pendidikan berbasis Islam ini adalah seperti apa yang dilakukan oleh komunitas CIDA. Komunitas ini tidak hanya berperan dalam upaya pembangunan sekolah-sekolah yang berbasis Islam, mereka juga berperan aktif dalam mengembangkannya. Dalam upaya pengenalan dan perbaikan citra Islam di Australia, mereka tidak hanya memperkenalkannya lewat sekolah, tetapi juga lewat hal-hal yang menarik, seperti pameran, seminar, dan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah, masuknya Islam ke Australia pertama kali dibawa oleh para nelayan dari Sulawesi yang datang ke perairan Australia Barat, Australia Utara, dan Queensland pada abad ke-17 Masehi. Islam dibawa oleh para imigran dari berbagai daerah seperti Afghanistan, Malaysia, Lebanon, Turki, Bosnia, Pakistan, dan Indonesia di abad ke-19 dan 20 Masehi. Jadi, Muslim awal masuk ke Australia ini tidak bernasib cukup baik. Mereka masih mengalami tindakan diskriminasi yang cukup banyak. Hal ini terjadi lantaran komunitas awal ini belum mampu mengorganisir komunitas mereka secara mandiri. Para komunitas Muslim ini berperan dalam pembangunan masjid sebagai sarana beribadah dan pusat kajian keislaman, dan berperan dalam mendirikan sekolah-sekolah yang berbasis keislaman. Jadi ini adalah sumber referensi yang saya masukkan ke dalam PowerPoint. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari PowerPoint saya. Kalau jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Kurangnya milik saya, lebihnya milik Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.